Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini semuanya panjang umur. Murah rezeki, sehat selalu, Masya Allah. Baik, alhamdulillah alamin. Sudah bersama guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ustadz Maulana, Masya Allah, sehat guru. Alhamdulillah. Ustadz Syam, Masya Allah. Dan Al-Habib Usman bin Yahya. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Sehat walafiat, alhamdulillah. Baik, kalau ngomongin masalah umur secara simpel, kita pengennya semuanya hidup berkah ya. Nah berkah ini kadang-kadang kita nggak paham. Simpelnya berkah itu apa? Segala sesuatu yang bertambah pada diri kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang berkah apa? Semua yang bertambah kepada diri kita justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tema kita luar biasa. Seberapa berkah umurmu? Yuk tepuk tangan dulu yuk. Umurmu, umurku, umur kita semua nih istilahnya bahasanya keberkahannya bagaimana? Ya, kita manfaatin buat apa? Ya, dan tepat hari ini, tepuk tangan dulu lagi yuk. Kita bertepatan dengan ulang tahun Islam Itina yang ke-13. Masya Allah berkah banget nih ya. Dan nanti kita akan sikapi hal itu lebih jauh lagi. Namun sebelumnya kita akan lihat nih. Ada cuplikan ulang tahun Cipung dihadiri 700 orang. Wah yuk kita lihat. Pesta ulang tahun Rayanza Malik Ahmad digelar di kantor baru milik Raffi Ahmad Rans di kawasan BSD Tangerang. Menurut Raffi Ahmad, tamu undangan yang hadir dalam ultah anak keduanya ini sejumlah 700 orang. Raffi sendiri tak menyangka jika ultah Rayanza bisa dihadiri banyak tamu undangan dari jumlah total hanya 200. Masya Allah semakin banyak yang datang semakin banyak yang doain. Iya, ya. 40 orang yang hadir itu kan pasti diantaranya salah satu dari 40 orang itu ada yang diijabah doanya. Baik, ngomongin masalah umur seberapa berkah umurku introspeksi diri artinya. Nah sedikit banget orang yang istilahnya semakin bertambah umurnya semakin sedih. Nah ada nggak sih maksud atau tujuan kalau misalnya bertambahnya umur kita malah orang tersebut semakin sedih? Silakan guru. Oke, baik. Izin Habib dan Ustaz Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 7 Jumadil akhir artinya 83 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Berhitung dan berhitung hasibu antu hasibuk. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Makanya judulnya umur-umur yang ditanyakan. Nih. Seberapa berkah umurku? Berkah itu ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Beda usia, beda umur. Kalau usia angkanya. Tapi ada orang usia angkanya sekian tapi bisa jadi umurnya panjang. Ada orang sudah tutup usianya tapi umurnya masih panjang. Bung Karno udah tutup usia tapi masih panjang umurnya. Usianya tertutup tapi umurnya masih panjang karena ada Gelora Bung Karno. Karena ada Bandara Soekarno-Hatta. Makin disebut terus. Itulah bedanya umur dan usia. Dan kalau ditanyakan ketika orang semakin tua maka semakin sedih. Kenapa dia sedih? Satu, nikmatnya makin kurang. Dia tidak bisa lagi makan jagung. Nggak bisa makan kacang. Makin kurang nikmatnya. Kemudian lemah fisiknya. Artinya dia masih mau ibadah tapi tidak lagi. Ditanya mau berangkat haji. Nggak usahlah saya haji, umroh aja. Capek kalau haji, coba. Terbatas lagi. Jadi keterbatasan inilah, nikmat keterbatasan untuk beramal inilah yang menyebabkan mereka sedih. Apalagi yang ketiga, apa itu menyebabkan dia merasa sedih?
karena masih banyak yang harus dilakukan. Dikerjakan Tapi lagi. kayaknya sudah terbatas. Masya Makin Allah. dekat, sudah usia maghrib. Maghrib, Masya Allah ya. Usia senja. Dulu nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Oh, siapa itu? Ustaz Sam? Saya. Tepuk tangan dulu yuk. Bener banget ya, semakin umur ya artinya semakin banyak kenikmatan yang diangkat. Tujuannya apa? Semoga kita selalu ingat bahwa yang namanya kematian hak adanya ya. Baik, kita minta ilmunya dari Ustaz Syam. Yes, siap. Tapi Ustaz Maulana. Ya, katanya kalau misalnya nih umur kita mau berkah, salah satunya kita harus berdakwah. Ini maksudnya gimana nih? Sementara kan yang berdakwah ini kan mungkin yang memang faham tentang ilmunya. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Di dalam surah An-Nahl ayat 125 ada perintah untuk kita menunjukkan kepada orang-orang terhadap jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan daripada kebenaran. Maka dari itu di dalam surah Ali Imran juga disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itulah sebaik-baiknya umat itu kepada manusia disebabkan apa? Karena satu, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Berarti berdakwah itu wajib bagi setiap muslim. Dakwah itu bukan hanya ceramah dengan retorika. Dakwah itu bukan hanya menyampaikan sesuatu dengan lisan. Namun ternyata dakwah itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ibu-ibu di sini sering ngajak anaknya sholat, nak sholat subuh nak. Dakwah itu. Ibu-ibu di sini sering ngajak tetangganya, yuk ngaji yuk, ke Islam itu indah yuk. Dakwah itu menunjukkan kepada kebaikan. Jadi bukan hanya berdiri di podium, berdiri di mimbar dengan menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi mencegah daripada kemungkaran juga termasuk daripada dakwahnya seseorang. Maka menjadilah seorang muslim yang sejati dengan cara senantiasa berdakwah. Ada nasihat daripada Imam Haddad. Dakwah yang paling sukses itu adalah dakwah yang dilakukan oleh pelakunya. Jadi kalau mau minta sumbangan, ada ibu bikin acara maulid yang jadi ketua panitia yang minta sumbangan, jadikan dia adalah orang yang paling dermawan. Pasti akan gampang orang ngasih karena yang minta itu orang yang paling dermawan. Masya Allah, dicontohin dulu ya. Terima kasih guru, tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah. Baik, sekarang kita minta ilmu dari Al-Habib Usman. Masya Allah ya Habibi. Ya akhir. Ini benar nih ya, kita kalau misalnya baca doa, panjangin umurnya ya Allah, panjangin. Tapi katanya, ya umur mah udah ada batasannya, tapi umur berkah itu seperti apa? Baik, silakan ya Habibi. Akhir afwan ya Habibi, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini penonton di rumah, penonton di studio insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Rabb, hari ini penuh dengan berkah. Amin ya Rabbal alamin. Ketika ditanya, umur itu bisa panjang gak sih? Yang namanya umur itu bisa dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara. Yang pertama dengan berdoa, yang kedua dengan silaturahmi, yang ketiga dengan bersedekah. Ketiga ini dilakukan bisa memanjangkan umur.
Tetapi ketika sahabat seorang badui bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, siapa mereka yang paling sebaik-baiknya, yang paling baik manusia? Siapa mereka? Yang paling berkah, yang paling baik siapa mereka? Mereka dikatakan dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik, yang paling berkah mereka adalah yang panjang umurnya dan paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan seandainya dia panjang umur, ahli maksiat, ahli dosa, celaka dia, binasa dia, nggak ada keberkahan di dalamnya. Panjang umur, udah tua tapi berzina. Subhanallah, neraka yang dia dapatkan. Panjang umur tapi ghibah, namimah, adu domba dan lain sebagainya. Nggak ada keberkahan dalam kehidupannya. Panjang umur, syirik, hasad, dengki. Celaka juga, hancur kehidupannya. Panjang umur, nggak bisa mendidik istri dan anak-anaknya, berada dalam kebaikan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencontohkan keburukan. Celaka juga, hancur juga. Sebaik-baik dari mereka yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan keberkahan adalah mereka yang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah adalah sebuah nikmat dari Allah. Berkah adalah yang dikatakan ziyadatul khair. Kebaikan yang bertambah yang Allah turunkan kebaikan tersebut dan tidak ada henti-hentinya kebaikan dan nikmat yang Allah turunkan. Nikmat yang Allah turunkan adalah Allah maftah lana ya Allah ya Rabb ababatulil umri li'ibadallah. Ya Allah bukakanlah kami ya Allah. Pintu apa? Pintu panjang umur untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apa? Kami meninggal dalam keadaan baik dan kami menikmati berjumpa denganmu ya Allah. Itulah sebaik-baiknya manusia. Berjumpa dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Allah. Siapa yang gak ingin? Ya Allah, terima kasih Habibi ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, di segmen awal ini sebenarnya kita sudah bisa introspeksi diri. Berkahkah umur kita? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Lillah.